kita sudah membahas tentang dinamika rotasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan. Nah, kalau dalam fisika, sebuah benda itu disebut berada dalam keseimbangan jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sigma F-nya harus sama dengan 0. Syarat yang kedua, sigma tau-nya juga harus sama dengan 0. Jadi untuk syarat keseimbangan ini harus melihat dari gerak translasinya juga gerak rotasinya. Nah, misalnya ibu punya buku. Kalau misalnya supaya buku ini bisa seimbang diletakkan di atas jari telunjuk, kira-kira di mana buku ini harus diletakkan? Nah, mungkin jadi jawabannya di tengah-tengah, Bu. Nah, di tengah-tengah itu kita ujian biasanya langsung aja ya. Tengah-tengah, misalnya nih sudah tengah-tengah nih, si bukunya kita sebut dalam keadaan seimbang. Nah, titik di mana benda bisa berada dalam keseimbangan itu dinamakan dengan titik berat. Jadi titik berat itu adalah titik tempat keseimbangan dari gaya berat sebuah benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan titik berat dari sebuah benda ataupun bidang. Nah, untuk benda atau bidang dalam fisika ini kita bisa bagi menjadi dua kelompok, yaitu benda-benda yang bentuknya beraturan dan juga benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Kalau seperti buku ini kan bentuknya beraturan ya, dia persegi panjang, segi 4, atau misalnya lingkaran, segitiga, itu adalah benda-benda yang bentuknya beraturan. Nah, untuk benda-benda yang beraturan tadi, untuk menentukan di mana titik beratnya, ini sudah bisa dilakukan, dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang ada di tabel di samping ini. Jadi kalau untuk persegi, menentukan titik beratnya cukup mencari setengah dari panjang atau setengah dari lebar. Untuk segitiga, titik beratnya 1/3 dari tingginya, dan seterusnya. Nah, kalau tadi itu adalah titik berat untuk benda dua dimensi, artinya berbentuk bidang, persegi, ataupun lingkaran, ataupun segitiga. Nah, untuk benda tiga dimensi atau benda yang bervolume, seperti misalnya tabung, kerucut, limas, nah itu juga sama, ada rumusnya tersendiri seperti yang ada di tabel di samping ini. Nah, gimana kalau misalnya ibu punya bidang yang bentuknya seperti ini, seperti huruf L. Nah, kalau ada bidang seperti ini misalnya bidang dua dimensi ya. Nah, ini karena masih termasuk benda yang bentuknya beraturan, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari titik beratnya. Caranya yang pertama, benda ini kita bagi dulu menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah untuk menentukan titik beratnya. Jadi nanti ada benda satu misalnya yang bawah ini ya, begini. Ini adalah benda satunya, nanti berarti sisanya yang ini adalah benda dua. Nanti dicari masing-masing titik beratnya, nanti digabungkan hasilnya. Atau seperti ini cara mengerjakannya. Nah, untuk mencari titik berat benda yang merupakan gabungan dari beberapa benda, pertama kita gambarkan kembali benda yang akan kita cari titik beratnya. Dalam hal ini bendanya berupa bidang dua dimensi. Nah, kalau bendanya merupakan gabungan, artinya kita harus bagi dulu menjadi beberapa bagian. Misalnya, nah yang bagian bawah sini adalah benda satu, di mana benda satu ini panjangnya adalah 4, tingginya atau lebarnya adalah 2. Kemudian benda 2-nya juga sama, ini lebarnya 2, panjangnya adalah 4. Nah, untuk mempermudah juga kita gambarkan saja yang arah horizontal ini adalah sumbu X, maka yang arah vertikal ini adalah sumbu Y. Jadi nanti jawaban akhirnya titik beratnya itu dinyatakan dalam koordinat X, Y. Nah, setelah ini kita cari nih masing-masing titik berat untuk benda 1 ataupun benda 2. Karena benda 1 dan benda 2 ini dua-duanya berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari titik beratnya kan kalau persegi panjang itu tinggal mencari setengah dari panjang atau setengah dari lebar. Jadi nanti dicari titik berat benda 1 pada sumbu X, titik berat benda 2 pada sumbu X, dan juga pada sumbu Y-nya. Nah, untuk mempermudah kita sebaiknya dibuat tabel seperti ini misalnya. Ini benda 1 dan benda 2. Titik berat pada sumbu X untuk benda 1 adalah ada di posisi atau di koordinat 2. Dari mana 2?
2 ini berasal dari setengah dari 4. Karena panjangnya 4, maka setengahnya adalah 2. Nah, yang Y-nya setengah dari lebarnya atau tingginya. Karena lebarnya 2, maka setengahnya adalah 1. A itu menunjukkan luas karena dia berupa bidang. Karena dia berupa bidang, maka besarannya adalah luas. Luas persegi panjang kali lebar 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, AX ini artinya A dikalikan X, luas dikalikan ini titik berat pada sumbu X, maka 8 kali 2 16. Untuk AY berarti 8 kali 1 hasilnya 8. Nah, begitu juga untuk benda 2. Nah, untuk benda 2 ini dia lebarnya ini pada sumbu X, lebarnya itu 2 maka titik beratnya adalah setengah dari 2 yaitu 1. Nah, untuk yang Y-nya dia panjangnya kan 4. Setengah dari 4 itu hasilnya adalah 2. Tapi kok di sini ditulisnya 4 ya? Nah, ini ditulis 4 karena kita acuannya dari titik dasar ini. Kalau di sini 0, maka sampai ke titik sini ini adalah 2. Kemudian ditambah baru setengah dari panjangnya, dia kan setengah dari panjangnya 2. Maka 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, paling yang harus diperhatikan itu yang ini. Jadi dilihatnya dari bawah dihitungnya. Jadi jangan ditulis 2 di sini, tapi harus dijumlahkan dulu dengan skala sebelumnya. Luasnya adalah 8, 4 kali 2, AX-nya 8 kali 1 8, AY-nya 8 kali 4 32. Nah, karena dua benda ini saling menambah, jadi ini digabung, maka resultannya tinggal dijumlahkan. 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, 8 tambah 32 40. Baru setelah itu kita cari titik berat gabungannya. Nah, rumusnya ini untuk sumbu X, X0, sigma AX dibagi sigma A, 24 dibagi 16 1,5. Nah, untuk sumbu Y-nya Y0, sigma AY dibagi sigma A, 40 dibagi 16 hasilnya adalah 2,5. Nanti jawabannya koordinat titik berat benda tersebut adalah 1,5 untuk sumbu X-nya dan 2,5 untuk sumbu Y-nya. Nah, seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang tanyakan, bisa ditanyakan ya di grup. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara menentukan titik berat dari benda yang bentuknya beraturan. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung di grup chat kelas ya. Untuk tugasnya adalah bagaimana caranya menentukan titik berat benda yang tidak beraturan. Misalnya bentuk kayak gini, ini kan bentuk love ini tidak beraturan ya, segitiga bukan, persegi bukan. Nah, tugasnya silahkan nanti dibikin laporan. Kalau misalnya diperlukan percobaannya seperti apa, bagaimana caranya menentukan titik berat benda yang tidak beraturan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.